semuanya, perkenalkan saya Jenny Syaidaha Aurora Usman dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian sosiologi dalam materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas dengan bimbingan Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Pemberdayaan masyarakat lokal UKM Keripik Pisang dalam upaya inovasi produk olahan buah pisang di Desa Pujorahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan studi kasus UKM Keripik Pisang Ayu Jaya. Masa kini, Indonesia memiliki banyak sekali potensi dalam kemajuan ekonomi yang dapat dibangkitkan oleh masyarakatnya sendiri. Contohnya, usaha kecil menengah atau yang kerap disapa UKM. Desa Pujorahayu yang berada di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pun memiliki potensi tersebut. Salah satunya adalah UKM Keripik Pisang Ayu Jaya milik Ibu Jumiasih atau yang kerap disapa Ibu Jum. UKM Keripik Pisang Ayu Jaya milik Ibu Jum ini adalah salah satu dari sekian rumah industri makanan ringan di Desa Pujorahayu. Fokusnya dalam mengembangkan inovasi olahan buah pisang menjadi ciri khas tersendiri, yaitu masih menggunakan metode penggorengan yang tradisional. UKM Keripik Pisang Ayu Jaya menggunakan kuali atau wajan yang diletakkan di atas tungku sehingga menghasilkan olahan keripik pisang yang masih memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Hal ini seiring dengan konsep kearifan lokal. Dengan dalih supaya keluarganya tidak perlu lagi menggantungkan perekonomian mereka pada orang lain, Ibu Jum memulai usahanya pada tahun 2012 dan terhitung sudah 12 tahun usaha ini dibentuk. Seiring berjalannya waktu, Ibu Jum berhasil mengajak para masyarakat sekitar Desa Pujorahayu untuk bergabung dalam UKM miliknya. Sebelum peneliti menggali lebih jauh, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu mengetahui apa itu pemberdayaan. Menurut KBBI, pemberdayaan adalah proses, cara pembuatan atau membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Sementara itu, menurut Chris Diamatko, pemberdayaan atau empowerment dapat dimaknai sebagai upaya memberi power kepada yang powerless, yaitu masyarakat marginal. Power diartikan kekuasaan dan kekuatan, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan terkandung dua makna berikut. 1. Proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dari powerful ke yang powerless. 2. Proses memotivasi individu atau kelompok masyarakat agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Adapun 7 siklus pemberdayaan yang tentunya sudah dipenuhi oleh UKM Keripik Pisang Ayu Jaya. Siklus pertama, keinginan untuk berubah. Ibu Ju mengajak masyarakat-masyarakat sekitar rumahnya yang ingin berubah dengan kemauan mereka sendiri sebagai karyawan di UKM miliknya. Menurut tutur Ibu Jum, kebanyakan dari mereka mengiyakan ajakan dari beliau dikarenakan ingin mengisi waktu luang sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menambah pemasukan. Dan ini terbukti ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan, Ibu Ponira, beliau pun berkata demikian. Ucapan yang sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Jum sebelumnya. Siklus kedua, melepaskan halangan-halangan. Kebanyakan karyawan yang diberdayakan memiliki halangan yang sama, yaitu kurangnya produktivitas dan pemasukan. Dengan ini, karyawan yang bekerja di UKM Keripik Pisang Ayu Jaya telah berhasil melepaskan halangan-halangan lantaran mereka sudah tidak lagi kesulitan untuk mencari pekerjaan di waktu luang dan telah memiliki pendapatan yang lebih dari sebelumnya. Siklus 3. Rasa memiliki bertambah. Para karyawan yang bergabung dengan UKM Keripik Pisang Ayu Jaya berhasil memiliki perubahan yang baik sebagai hasil dari pemberdayaan yang telah dilakukan. Selain tidak lagi kesulitan untuk mencari pekerjaan di waktu luang dan telah memiliki pendapatan yang lebih dari sebelumnya, para karyawan juga menambah kemampuan mereka dalam mengolah hasil buah pisang. Berdasarkan penuturan Ibu Ponira, walaupun dalam pengolahan keripik pisang itu adalah hal yang sederhana,
dan mungkin dapat dilakukan oleh siapapun, tetap saja ada yang berbeda ketika mengolahnya sendiri dengan diajari oleh orang yang membuka usaha. Ibu Ponira menjadi lebih paham cara mengolah buah pisang menjadi keripik yang layak dijual belikan dan menjadi tahu target pasar yang pas. Siklus keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas berkaitan dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Ibu Ponira yang lebih banyak bekerja di bagian penggorengan pun awalnya terkadang salah dalam mengatur suhu saat menggoreng pisang yang sudah diiris. Namun, berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil mengembangkan keahliannya dalam menggoreng di suhu yang tepat. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Menurut penuturan Ibu Ponira, ia sudah mendapatkan hasil yang ia mau. Alasannya sendiri bergabung menjadi salah satu karyawan di UKM Keripik Pisang Ayujaya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menambah pemasukan supaya dapat menambah uang saku untuk anaknya. Siklus ke-6, perubahan perilaku kesan terhadap dirinya. Keberhasilan dalam bekerja akan sangat berpengaruh pada peningkatan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Ibu Ponira sendiri berbicara bahwa ia sudah merasa bangga dengan dirinya sekarang. Berkat kerja kerasnya selama menjadi karyawan di UKM Keripik Pisang Ayujaya, kini ia dapat menambah uang saku untuk anaknya bersekolah. Hal ini membuatnya sangat bahagia akan pencapaiannya. Siklus ke-7, merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Para aktor pemberdayaan tentu saja merasa tertantang untuk melakukan upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Mempelajari cara mengolah buah pisang dengan baik dan benar, sehingga menjadi keripik pisang yang siap jual membuat Ibu Ponira tertantang untuk membuka usaha dengan keahlian yang ia punya ini. Namun, keinginannya masihlah harus ditunda lantaran kurangnya modal yang ia punya. Setelah membahas 7 siklus pemberdayaan, ada pun strategi pemberdayaan yang kerap disapa 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. P1. Pemungkinan. Pemungkinan yang dilakukan oleh UKM Keripik Pisang Ayujaya terkait dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Desa Pujo Rahayu. Ibu Jum selaku pemilik UKM menawarkan pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk mengolah buah pisang, seperti mengupas buah pisang, mengerutnya, dan menggoreng hasilnya. Ibu Jum pun dipastikan sudah membebaskan faktor-faktor penghambat bagi para karyawannya, yang dapat dilihat dari Ibu Ponira selaku salah satu karyawan yang sudah lebih produktif semenjak bekerja di UKM Keripik Pisang Ayujaya dan pendapatannya pun juga bertambah. P2. Penguatan. Penguatan yang diberikan oleh UKM Keripik Pisang Ayujaya untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan para karyawannya adalah dengan mengajari cara mengolah buah pisang dengan baik dan diajarkan pula bagaimana menjualnya ke pasar. Para karyawan selalu didampingi oleh Ibu Jum dan selalu dinasehati jika ada yang salah dalam mengolah buah pisang. Hal ini tentunya menunjang kepercayaan diri dalam kemandirian masyarakat yang bekerja. Dibuktikan oleh Ibu Ponira, ia merasa dirinya sudah terampil dan menjadi lebih paham mengenai pemasaran hasil buah pisang. P3. Perlindungan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UKM Keripik Pisang Ayujaya adalah dengan menjaga kualitas keripik pisang yang diproduksi, juga meningkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terjaga dikarenakan Ibu Jum selaku pemilik UKM selalu memperhatikan dengan detail semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. P4. Penyokongan. UKM Keripik Pisang Ayujaya memberikan penyokongan kepada para karyawannya dengan bentuk pembimbingan dalam mengolah buah pisang agar karyawan-karyawan yang bekerja dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Bahkan, jika terdapat salah seorang karyawan yang kesusahan dalam melaksanakan pekerjaannya, maka Ibu Jum tidak akan segan-segan untuk membimbing mereka dengan sabar. P5. Pemeliharaan.
Sebuah bentuk pemeliharaan yang diberikan oleh UKM Keripik Pisang Ayu Jaya adalah dengan melakukan pemeliharaan usaha. Ibu Jum selaku pemilik UKM selalu terlibat dalam kegiatan pemasaran dan promosi keripik pisang hasil usahanya sehingga UKM keripik pisang miliknya dapat meningkat di Desa Pujorahayu bahkan di luar desa tersebut. Sebagai warga sekitar, masyarakat pun menjadi pengamat UKM keripik pisang Ayu Jaya berdiri dan berkembang dari tahun ke tahunnya. Sebagaimana peneliti mewawancarai Ibu Yani selaku tetangga dari UKM ini. Beliau melihat bahwasannya terdapat perubahan ke arah yang lebih baik pada UKM ini, baik dalam UKM itu sendiri maupun pada karyawannya. Perubahan yang dimaksud adalah berkembangnya UKM itu sendiri yang dapat dilihat dari semakin banyaknya keripik pisang yang diproduksi dan bertambahnya variasi keripik pisang tersebut. Selain itu, Ibu Yani juga menyebutkan mengenai karyawan yang semakin bertambah dalam UKM ini, yang dipastikan juga membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tergabung sebagai karyawan. Berdasarkan penuturan beliau, para karyawan yang bekerja pun sudah menjadi masyarakat yang terampil. Berdasarkan analisis peneliti, UKM Keripik Pisang Ayu Jaya telah menjadi sumber aktivitas serta sebagai penambah pemasukan ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar. Setelah dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa ketujuh siklus pemberdayaan menurut Terry Wilson dan strategi 5P menurut Edi Soeharto memiliki hubungan erat dengan keberhasilan ekonomi masyarakat di Desa Pujorahayu melalui produksi buah pisang yang diolah menjadi keripik pisang. Karyawan yang telah tergabung dalam UKM Keripik Pisang Ayu Jaya berhasil memiliki perubahan pada arah yang lebih baik sebagai sebuah hasil dari pemberdayaan yang telah dilakukan. Karena telah menambah produktivitas serta perekonomian pada karyawan yang bekerja. Hal ini tentunya mendorong karyawan untuk memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keberhasilan yang telah dicapai oleh para karyawan, mereka pun juga memiliki kesan terhadap dirinya, yaitu merasa lebih bangga terhadap dirinya sendiri dikarenakan memiliki peningkatan yang cukup signifikan untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhan dalam membantu pemasukan keluarga. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh pemilik UKM guna memajukan usahanya dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.